Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di sore hari ini untuk mencari ilmu dan kebenaran. Tak lupa sholawat serta salam kita lantunkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya, sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan basmalah. Semoga acara ini dirahmati oleh Allah dan diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Ibu Dr. Husnul Khotimah, SEMSI selaku dosen Universitas Islam 45 Bekasi, sekaligus pembimbing dan pemantik pada forum ini. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila sebagai moderator dari kelompok 1 dan rekan-rekan saya yang turut membantu yaitu Laura Selvita, Muhammad Al-Ghifari, Rizky Aditya, dan yang terakhir Socha Aulia Meliana. Baiklah, selanjutnya saya akan sampaikan beberapa ketentuan acara ini. Pada sesi pertama, penyampaian materi akan disampaikan kurang lebih selama 45 menit. Dan yang kedua, selama pemateri menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Yang ketiga, sesi tanya para audiens dipersilakan untuk menuliskan di kolom chat yang ada pada Zoom seiring berjalannya presentasi. Saya akan memilih 3 pertanyaan terlebih dahulu karena waktu kita yang cukup terbatas ya. Nah, peserta yang ingin bertanya ini dipersilakan menyebutkan identitas diri seperti nama, instansi atau universitas. Nah, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Kemudian ada pengisian kuis pada Google Form oleh para audiens. Yang terakhir, pemateri akan melakukan sesi jawab sambil kita melakukan kuis. Baiklah, teman-teman semua, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi yang sangat menarik dan luar biasa ini, yakni zakat mal dan mekanisme perhitungannya. Kita akan membahas materi ini bersama 2 pemateri, yakni ada Socha Aulia selaku pemateri 1, mahasiswa semester 6, dari Universitas Islam 45 Bekasi. Yang kedua ada Laura Selvita selaku pemateri 2, mahasiswi semester 6 Universitas Islam 45 Bekasi. Sebelum penyampaian materi akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rizky Aditya. Saudara Rizky Aditya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan dan teraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Terima kasih atas Mas Rizky Aditya. Nah, ayat yang dibacakan tadi itu ayat yang berhubungan dengan materi kita kali ini, yaitu zakat. Nah, sebagai latar belakang berbicara tentang zakat, kita semua tahu zakat itu salah satu rukun Islam di mana merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh setiap muslim. Zakat juga merupakan salah satu ibadah yang memiliki nilai sosial tinggi.
Namun hingga saat ini banyak umat muslim yang belum menyadari pentingnya membayar zakat. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang zakat dan kewajiban membayar zakat karena ketidaktahuan masyarakat akan tujuan zakat dan fungsinya. Selain itu, masyarakat belum mengetahui cara perhitungan zakat dan rasio kadar zakat yang harus dikeluarkan. Untuk itu, kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pengetahuan mereka tentang zakat menjadi lebih luas dan lebih terbuka. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri 1 dan pemateri 2 untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada Mbak Salma sebagai moderator yang telah membuka acara pada hari ini dengan sangat baik, dan juga kepada Ibu Dr. Husnul Khotimah, SEMSI, selaku dosen pembimbing dari Universitas Islam 45 Bekasi. Terima kasih atas kesediaannya Ibu telah bergabung pada sore hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama pada hari ini kita belajar dan upgrade ilmu nih sambil kita menunggu waktu untuk berbuka puasa. Baik, saya Socha Aulia Melianasari sebagai pemateri 1 akan menyampaikan topik pembahasan mengenai zakat dan mekanisme perhitungannya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas definisi zakat ya teman-teman. Baik, untuk zakat mal sendiri ini adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Jadi zakat mal ini berarti zakat yang wajib ya teman-teman diberikan karena menyimpan harta berupa uang, emas, dan juga sebagainya yang cukup syarat-syaratnya, dan juga masing-masing golongan harta kekayaan ini berbeda-beda nisabnya. Ada juga yang jumlah minimum harta kekayaannya sudah wajib dikeluarkan zakatnya maupun haul, yaitu jangka waktu yang ditentukan bila seseorang tersebut sudah wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Dan juga ada ketentuan kadar zakat atau tarif, yaitu ukuran besaran zakatnya yang harus dikeluarkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas nih dasar hukum zakat itu seperti apa sih. Jadi dasar hukum zakat ini adalah suatu rukun Islam yang fardu ain ya teman-teman. Jadi berkewajibannya itu taat budi. Nah, dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 110 yang bunyinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya berupa pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa zakat ini merupakan kewajiban yang salah satunya adalah rukun Islam. Jadi sehingga zakat ini secara normatif merupakan kewajiban yang mutlak dimiliki oleh setiap umat muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan nih keimanan untuk seorang muslim. Dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keimanan yang merupakan bentuk komitmen solidaritas antara seorang muslim dengan sesama muslim lainnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas apa saja sih harta yang wajib dizakatkan gitu. Syaratnya apa saja sih harta yang sudah wajib untuk dizakatkan. Yang pertama ini, untuk zakat ini diperlakukan dalam Islam sebagai kewajiban atau seperti pajak ya. Jadi di dalam rukun Islam ini zakat berada di urutan ketiga setelah sholat. Nah, meskipun zakat ini diwajibkan ya teman-teman untuk umat Islam, namun tidak semua orang bisa untuk menunaikan zakat. Kenapa? Karena ada beberapa syarat yang harus dilalui untuk berzakat. Misalnya, harus memiliki harta yang cukup, artinya tidak kekurangan. Nah, berikut adalah syarat harta yang wajib untuk dizakatkan. Yang pertama ini adalah harta tersebut harus berkepemilikan penuh. Berkepemilikan penuh ini artinya harta tersebut dimiliki oleh satu pemilik secara sah maupun sempurna.
Yang berarti harta ini bukan harta pinjaman ya, maupun harta yang sengketa itu tidak boleh untuk dijadikan zakat dan bukan syarat wajib untuk dizakatkan. Yang kedua ini ada harta yang diperolehnya secara halal. Tentu pasti kita harus mendapatkan harta tersebut dengan cara yang halal, karena syarat harta yang diwajibkan, syarat harta yang wajib untuk dizakatkan ini tentunya pasti harus cara yang halal, karena yang didapat dengan cara yang haram ini pasti akan menghilangkan keberkahannya ya teman-teman, dan tentunya mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai nih teman-teman semua ada niatan untuk melakukan zakat, jadi harus dipertimbangkan dulu hartanya didapatkan dengan cara yang halal atau haram. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua di sini yang juga sedang bekerja sambil kuliah mendapatkan rezeki yang halal dan berkah ya. Oke, untuk selanjutnya ini harta yang dapat dikembangkan. Harta yang dapat dikembangkan ini berarti dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapat keuntungan, misalnya dalam sebuah perdagangan ya. Selanjutnya adalah harta yang wajib dizakatkan ini harus mencukupi nisabnya dan juga haulnya. Jadi nisab ini adalah batas minimal kepemilikan harta yang menjadi standar dikeluarkannya zakat. Begitu juga dengan haul, yaitu suatu harta yang kita miliki dan kita simpan mencapai waktu selama 12 bulan maupun 1 tahun. Yang selanjutnya, harta tersebut juga harus bebas dari hutang. Kenapa? Yang berarti kita memiliki penghasilan yang dimiliki ini cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan sisanya bisa untuk kita simpan, bisa untuk kita tabung. Jadi kalau kita memiliki hutang dalam jumlah yang banyak dan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan zakat. Jadi harus perhitungkan dulu ya besarannya penghasilan kita seperti apa, kebutuhan kita seperti apa gitu. Nah, untuk selanjutnya ini adalah harta yang ditunaikan saat panen. Nah, contohnya ini apa? Contohnya ini adalah pertanian. Yang hasil panennya ini adalah makanan pokok sehari-hari, contohnya padi, jagung, terus juga umbi-umbian seperti itu ya. Kemudian pada saat panen ini harta tersebut sudah mencapai nisabnya, maka diwajibkan untuk dizakatkan. Baik, untuk selanjutnya kita membahas langsung ya ke mekanisme zakat penghasilan. Oke, untuk selanjutnya ini kita akan membahas dulu jenis-jenis zakat. Jenis-jenis zakat mal itu ada apa saja sih? Oke, kita ke jenis-jenis zakat dulu ya, biar audiens tahu. Jadi zakat apa saja yang harus yang bisa kita zakatkan. Ya, bagaimana untuk Mbak Laura yang share screen? Ini share screen-nya hilang nih sudah ini. Mohon di share screen lagi ya Mbak Laura. Bagaimana Mbak Salma? Bisa di share screen atau Mbak Laura? Baik, Sudah muncul terima kasih belum? Mbak Laura. Ya, sudah muncul. Terima kasih Mbak Laura. Jadi selanjutnya ini kami akan membahas jenis-jenis zakat mal ya. Jadi zakat apa saja, harta apa saja yang bisa untuk dizakatkan, yaitu ada simpanan emas atau perak, ada juga aset perdagangan, ada juga zakat atas hewan ternak ya. Terus juga ada hasil pertanian seperti padi dan jagung tadi. Juga ada zakat rikas. Zakat rikas ini adalah zakat penemuan benda-benda yang terpendam. Nanti akan kami bahas secara lengkap untuk di slide selanjutnya. Kemudian yang keenam ini ada zakat hasil tambang. Lalu ada zakat hasil penyewaan aset ya. Terus kemudian ada zakat hasil jasa profesi, kemudian ada zakat hasil saham dan obligasi. Oke, selanjutnya kita langsung aja ya untuk membahas mekanisme zakat penghasilan.
Baik, untuk zakat penghasilan ini artinya bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan ataupun penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Jadi zakat penghasilan ini atau juga dikenal sebagai zakat profesi ya teman-teman. Jadi penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain sebagainya yang diperoleh dengan cara yang halal tentunya. Lalu baik rutin seperti contohnya pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun yang tidak rutin nih, contohnya seperti dokter, pengacara, konsultan, dan juga sejenisnya. Dan pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya juga termasuk dalam zakat penghasilan. Namun hingga kini masih banyak nih umat muslim yang belum menyadari pentingnya membayar zakat. Belum juga mengerti cara bagaimana menghitung zakat mal ini, terus kepada siapa zakat ini harus disalurkan atau diberikan. Nah, kita akan membahas dulu untuk mekanisme zakat penghasilan. Dan ada beserta contoh-contohnya agar teman-teman di sini juga paham bagaimana untuk mekanisme perhitungannya. Baik, nah dalam praktiknya ini zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulannya ya teman-teman dengan nilai nisab per bulannya setara dengan nilai 1/1286 gram emas, yang artinya kadarnya juga sebesar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nisab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut. Nah, contohnya, jika harga emas pada hari ini Rp938.099 per gram, ya, maka nisab zakatnya dalam 1 tahun adalah Rp79.738.415. Nah, jadi 79 jutaan ini dari mana sih hasilnya? Kalau kalian bingung, jadi 79 jutaan ini hasilnya dari perkalian 85 gram emas dengan harga emas saat ini, yaitu Rp308.099 ya. Jadi pengalian antara harga emas saat ini dengan nisab yang ditentukan itu 85 gram. Jadi hasilnya 79 jutaan ini ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya berarti kalau untuk nisab bulanan bagaimana? Berarti tinggal dibagi 12 bulan, yang artinya 79 jutaan ini dibagi dengan 12 bulan, menghasilkan nominal 6.644.000-an, yang kalau bisa dilihat ya teman-teman di atas ini ada tabel nisabnya ya. Ini adalah 6 jutaan ini nominal pembagian dari 79 jutaan dibagi dengan 12 bulan. Artinya, apabila penghasilan ini melebihi 6 jutaan, maka sudah diwajibkan untuk melaksanakan zakat penghasilan per bulannya. Nah, contohnya ada Bapak Jono nih, memiliki penghasilan 10 juta per bulan atau 120 juta dalam 1 tahun. Yang artinya Bapak Jono ini sudah wajib ya untuk melaksanakan zakat. Jadi, berapa zakat yang harus Bapak Jono keluarkan? Nah, rumusnya adalah 2,5% dikali penghasilannya. Jadi 2,5% dikali penghasilan Bapak Jono sebesar 10 juta, yang artinya Bapak Jono ini harus mengeluarkan zakat penghasilan bulanannya ini sebesar 250.000. Seperti itu ya teman-teman. Kira-kira penyampaian saya paham atau tidak ya? Semoga teman-teman ini bisa memahami dari penjelasan saya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung aja membahas zakat emas dan perak. Dalam dalil mengenai kewajiban zakat atas emas atau perak ini ada di Al-Quran Surat At-Taubah ayat 34 yang bunyinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman sekalian bahwa
kewajiban bagi seseorang untuk menunaikan zakat emas atau perak ini sangat penting apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Maka di sini ada rumus untuk perhitungan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dikali jumlah emas atau perak yang tersimpan selama 1 tahun. Jadi haulnya itu adalah 1 tahun. Baik, selanjutnya kita ke mekanisme zakat emas dan perak. Nah, setelah kita mengetahui tentang kewajiban zakat emas dan perak ini, lalu kita perlu mengetahui nih apa saja sih syarat untuk zakat emas dan perak gitu. Jadi syaratnya itu yang pertama, harta tersebut harus milik sendiri. Ya, jadi kepemilikannya itu dimiliki secara sempurna dan sah, bukan pinjaman ataupun milik orang lain. Nah, kemudian sampai juga pada haulnya, yang artinya emas atau perak itu sudah tersimpan selama 1 tahun berjalan. Kemudian juga harus mencukupi nisabnya, ini yang paling penting, yang artinya emas dan perak itu sudah yang dimiliki sudah mencapai batasnya untuk dikategorikan sebagai harta yang wajib untuk dizakati. Nah, untuk nisab emas sendiri seberat 85 gram emas ya, dan haulnya ini 1 tahun, kadar zakatnya 2,5. Kalau untuk perak ini nisabnya 595 gram, haulnya juga sama 1 tahun dan kadar zakatnya juga sama sebesar 2,5%. Baik, langsung saja nih kita coba untuk perhitungan. Di sini diketahui bahwa Ibu Desi ini memiliki emas yang disimpan sebanyak 100 gram. Yang artinya emas ini sudah melebihi nisab ya, karena kan ketentuannya nisab emas ini 85 gram. Maka emas tersebut sudah wajib dizakatkan oleh Ibu Desi. Jika ingin menunaikan zakat emas dengan uang, berarti emas tersebut harus dikonversikan dulu nih nilainya dengan harga emas yang akan yang hendak ditunaikan zakatnya saat ini. Diasumsikan bahwa harga emas saat ini adalah 800.000 per gram. Maka 100 gram emas ini senilai dengan 80 juta. Nah, 800.000 per gram ini dikalikan dengan 100 gram emas yang dimiliki oleh Ibu Desi. Jadi berapa sih zakat emas yang harus ditunaikan oleh Ibu Desi? Perhitungannya mudah ya teman-teman, tinggal 2 kali 5% dikalikan dengan 80 juta, yang artinya Ibu Desi ini wajib menunaikan zakat emasnya sebesar 2 juta rupiah. Itu. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai zakat rikas. Jadi, oke, selanjutnya adalah zakat rikas. Ya, jadi yang dimaksud penemuan benda-benda terpendam ini apa sih? Di sini berbagai macam harta benda yang disimpan oleh orang yang terdahulu ya, yang berada di dalam tanah seperti emas contohnya, juga perak, tembaga, dan pundi-pundi berharga lainnya. Jadi rikas ini merupakan suatu temuan yang tidak ada pemiliknya atau sudah punah dan boleh nih langsung dijual kemudian, tapi wajib untuk melaksanakan zakat sebesar 20%. Dengan syarat rikas tersebut mencapai nisab 85 gram emas. Nah, untuk mekanisme perhitungan zakat rikas adalah kita langsung aja ke contohnya ya. Di sini terdapat Ibu Sinta yang tidak sengaja menemukan gelang emas sebesar 5 gram. Nah, dia tidak tahu nih pemiliknya siapa, dan akhirnya Ibu Sinta ini mencoba membawa pulang emas tersebut. Nah, artinya berarti Ibu Sinta ini memutuskan untuk mengambil gelang emas tersebut, maka wajib untuk membayar zakat senilai 20% ya dari total barang yang ditemukan. Nah, diasumsikan bahwa 1 gram emas ini bernilai 800.000, yang artinya untuk mekanisme perhitungannya adalah emas yang ditemukan oleh Ibu Sinta ini seberat 5 gram dikali dengan harga emas saat ini yaitu 800.000, kemudian hasilnya dikalikan dengan 20%. Nah, berarti zakat yang harus dikeluarkan oleh Ibu Sinta atas hasil penemuannya sebesar 800.000 rupiah. Gitu ya teman-teman.
apabila teman-teman ini tidak sengaja menemukan emas, logam mulia mungkin di jalan. Jadi sekarang tahu ya bahwa apa yang kita temukan di jalan berupa emas, perak atau tembaga yang tidak memiliki pemiliknya itu sudah wajib ditunaikan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya sebesar 85 gram emas. Dan tarifnya sebesar 20%. Kemudian adalah zakat perdagangan. Kita ke pengertian zakat perdagangan dulu ya, biar audiens tahu nih zakat perdagangan itu seperti apa. Mohon maaf ya Mbak Socha, ini soalnya slide-nya lari-larian. Bentar ya, saya ingin lagi. Oke, baik, terima kasih. Mohon ditunggu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke zakat perdagangan ya. Zakat perdagangan ini zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Nah, harta niaga itu adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Ya, jadi dengan demikian maka dalam harta niaga ini harus ada dua motivasi, yaitu motivasi untuk berbisnis atau diperjualbelikan dan motivasi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di harta perdagangan ini dikenakan zakat yang dihitung dari aset lancarnya dikurangi dengan hutang jangka pendek. Jadi jika selisih dari aset lancar dikurang dengan hutang jangka pendek tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Oke, selanjutnya kita ke contoh untuk perhitungannya ya. Baik, untuk metode penghitungannya, sebenarnya nisab ini sama ya, beratnya seperti zakat mal yang lainnya untuk zakat perdagangan yaitu sebesar 85 gram emas dan haulnya ini adalah 1 tahun dan juga kadar zakatnya 2,5%. Nah, diketahui Bapak Agus ini memiliki aset usaha senilai 200 juta dengan hutang jangka pendeknya 50 juta. Jika harga emas saat ini adalah 622.000 per gramnya, maka nisab zakat senilai 52.870.000 yang artinya 600 ribuan ini dikalikan dengan 85 gram emas menghasilkan nilai yaitu 52 jutaan. Sehingga Bapak Agus sudah wajib ya atas zakat dagangnya. Jadi berapa nih zakat dagang yang harus ditunaikan oleh Bapak Agus? Nah, untuk perhitungannya sama ya. Jadi 2,5%, Jadi perhitungannya yang pertama adalah kita harus mengurangi aset lancarnya dulu dengan hutang jangka panjang, yaitu 200 juta dikurang dengan 50 juta. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan 2,5%. Nah, jadi zakat yang harus ditunaikan oleh Bapak Agus senilai 3.750.000. Seperti itu ya teman-teman. Yang apabila teman-teman ini punya usaha perdagangan nih atau orang tuanya memiliki usaha perdagangan, jadi bisa banget sharing ke rekan-rekannya nih. Jadi kalau misalkan harta perdagangannya sudah mencapai nisab atau haulnya, maka wajib untuk dizakatkan. Oke, selanjutnya kita ke zakat saham ya. Nah, zakat saham ini dilakukan atas kepemilikan saham atau surat bukti persero dalam suatu perusahaan terbatas, sesuai dengan nilai dan jumlah lembar sahamnya. Nah, jadi perhitungan zakat saham ini
dapat dimulai dengan mengetahui batas nisabnya terlebih dahulu. Jadi nisab zakat saham ini adalah 85 gram emas dengan kadar zakatnya sama 2,5% dan sudah mencapai 1 tahun. Oke, selanjutnya kita ke mekanismenya. Untuk zakat saham ini dapat dibayarkan dengan menggunakan nilai rupiah sebagaimana biasa ya. Namun sebenarnya Basnas juga memberikan kemudahan nih kepada seluruh investor agar dapat menunaikan zakat saham ini secara langsung dalam bentuk lembaran saham yang ditransfer ke rekening dana investor milik Basnas. Oke, ini ada contoh soal. Ya, diketahui Bapak Sultan ini selama 1 tahun penuh memiliki total aset akunnya senilai 100 juta rupiah. Nah, jika harga emas saat ini adalah 900.023 rupiah per gramnya, maka nisab zakat yang berlaku ini adalah sebesar 78.455.000. Sehingga Bapak Sultan ini sudah wajib ya untuk menunaikan zakat. Nah, berapa sih zakat mal yang harus dikeluarkan oleh Bapak Sultan atas aset akunnya ini? Jadi perhitungannya kurang lebih sama seperti zakat yang lainnya, yaitu 2,5% dikali dengan total aset yang dimiliki oleh Bapak Sultan sebesar 100 juta rupiah, yaitu berarti Bapak Sultan ini harus mengeluarkan zakat sebesar 2.500.000 rupiah. Nah, ini untuk zakat di dalam bentuk rupiah ya. Ada juga zakat yang ditunaikan dalam bentuk lembar saham. Ada juga contohnya bisa di slide selanjutnya untuk Mbak Laura. Kita ke mekanisme perhitungan zakat apabila menggunakan lembar saham. Nah, si Bapak Sultan ini memiliki saham sebanyak 100 lot, di mana harga pasar atau lembar sahamnya ini sebesar Rp645. Nah, artinya 1 lot ini sama dengan 100 lembar. Jadi, berapa zakat yang harus ditunaikan oleh Bapak Sultan? Nah, tadi kita sudah menghitung ya sebelumnya ini zakat yang telah dirupiahkan itu senilai 2.500.000. Kemudian kita bagi dengan perkalian antara harga pasar harga per lembarnya yaitu Rp645 dikali dengan 100 lot gitu, 100 lembar. Jadi zakat yang dikeluarkan adalah 38,75 lot, yang artinya apabila dibulatkan menjadi 39 lot. Nah, jadi Bapak Sultan ini harus memindahkan 39 lot sahamnya menjadi zakat saham. Oke, untuk selanjutnya ini kita langsung aja ke zakat reksadana. Oke, sebentar. Nah, untuk zakat reksadana ini berdasarkan kesepakatan para ulama pada Muhmatar Internasional pertama tentang zakat, yaitu hasil dari keuntungan investasi wajib dikeluarkan untuk zakatnya, yang artinya perhitungannya berarti 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Nah, ini kurang lebih sama ya, seperti zakat yang sebelum-sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya kita ke mekanisme perhitungannya ya, kita untuk contoh soalnya nih. Nah, untuk zakat reksadana ini juga nisabnya adalah sebesar 85 gram emas, yaitu haulnya juga harus mencapai 1 tahun. Nah, untuk contoh di sini, diketahui bahwa Bapak Iwan ini memiliki deposito senilai 20 juta di bank. Lalu Bapak Iwan ini juga memiliki emas batang seberat 10 gram yang bernilai 6.520.000. Dan Bapak Iwan ini juga memiliki reksadana senilai 30 juta. Nah, nilai total aset investasi Bapak Iwan adalah Rp56.520.000. Nah, jadi berapa sih zakat mal yang perlu dikeluarkan oleh Bapak Iwan? Nah, untuk perhitungannya yaitu kita harus jumlahin dulu nih antara deposito di bank, terus juga
nominal emas 10 gram ini kan 6 jutaan ya, dan juga ditambah dengan reksadana 30 juta yang hasilnya 56.520. Nah, 56 jutaan ini lalu kita kalikan dengan 2,5% sesuai dengan tarif zakat, yaitu 1.413.000. Jadi Bapak Iwan ini wajib menunaikan zakat malnya sebesar 1.413.000 ya. Oke, untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Socha yang sudah membacakan materinya. Untuk teman-teman semua, saya ingatkan kembali ya, di sini bagi yang ingin bertanya, bisa silakan diketik di kolom chat yang ada di Zoom. Pertanyaannya ditulis dengan format nama, universitas, dan pertanyaannya ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Nah, untuk selanjutnya... Saya, teman-teman. Dan saya kembalikan lagi kepada moderator, Mbak Salma. Silakan untuk dilanjutkan lagi dengan pemateri kedua, yaitu Mbak Laura. Saya persilakan kepada pemateri kedua, yaitu Laura Selvita. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Socha yang telah menyampaikan sebagian materi Jakatmal di sosialisasi kali ini, dan juga terima kasih kepada moderator Mbak Salma yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi ini. Lanjut saja ya teman-teman, kita masuk ke zakat perusahaan. Perusahaan ini atau perseroan adalah sebuah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha bisnis dengan tujuan mencari profit. Kira-kira di sini teman-teman ada yang sudah punya perusahaan atau mungkin sedang merintis? Saya doakan semoga suatu hari nanti teman-teman bisa memiliki perusahaan masing-masing ya teman-teman, biar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat suatu hari nanti buat teman-teman. Amin. 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 Langsung saja untuk zakat perusahaan ini dia memiliki prinsip dasar pada perhitungannya ya. Yang pertama tahunan atau per haul. Seperti beberapa jenis zakat yang sebelumnya dijelaskan oleh Mbak Socha, zakat perusahaan ini pun sistem pengeluaran zakatnya dilakukan secara setahun sekali, dan awal dan akhir penanggalan zakat ini pun harus jelas ya teman-teman. Yang kedua, independensi tahun zakat. Maksudnya di sini harta zakat yang dikeluarkan di tahun sebelumnya harus dipisahkan dengan harta zakat yang dikeluarkan pada tahun-tahun berikutnya. Yang selanjutnya adanya perkembangan harta. Jadi maksudnya harta yang boleh dijakatkan oleh suatu perusahaan ini adalah suatu harta yang bisa berkembang. Contohnya kan aset lancar ya. Kalau aset tetap seperti bangunan dan kendaraan ini tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Yang selanjutnya adalah nisab zakat dengan menggabungkan semua harta zakat. Jadi kalau teman-teman punya perusahaan nih, harta zakatnya misalkan ada di piutang, ada yang di aset, di modal, itu disatuin semuanya ya teman-teman untuk dihitung digabungkan. Yang selanjutnya adalah zakat dihitung dari harta bersih. Jadi kalau misalkan perusahaan teman-teman masih memiliki hutang jangka pendek, maka si hutang jangka pendek ini bisa menjadi pengurang untuk total harta zakat yang akan dikeluarkan zakatnya. Yang selanjutnya, membebankan zakat kepada mitra atau pemegang saham atau pemilik modal. Misalnya gini, misalkan Mas Riyadi joinan bersama Mbak Nur Cahyani membangun suatu perusahaan nih dengan kepemilikan saham masing-masing 60% dan 40%. Nah, berarti saham yang dikeluarkan itu 60%-nya dari Mas Riyadi dan 40%-nya dari Mbak Nur Cahyani ya. Yang selanjutnya adalah langkah perhitungan zakat perusahaan. Yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan tanggal tibanya haul. Yang kedua, menentukan dan mengukur harta zakat. Jadi kita hitung dulu semua harta yang kita miliki. Yang ketiga, menentukan dan mengukur liabilitas yang harus dibayarkan oleh perusahaan di akhir haul. Seperti yang saya katakan tadi, kita hitung dulu hutang jangka pendek kita ya.
Yang keempat, mengukur takaran atau WA zakat. Ini di sini maksudnya harta zakat yang sudah kita totalkan tadi dikurangi dengan hutang jangka pendek. Dan selanjutnya yang kelima, menentukan dan mengukur jumlah nisab. Jadi kita hitung dulu tuh keseluruhan hutang kita, keseluruhan harta kita ketika sudah dikurangi hutang jangka pendek, apakah sudah mencapai nisab? Apabila sudah mencapai, maka teman-teman wajib mengeluarkan zakatnya. Apabila belum mencapai, maka teman-teman tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkannya. Yang keenam, menentukan persentase zakat, berapa jumlah yang diambil dari takaran zakat. Yang ketujuh, menghitung jumlah zakat yang wajib dikeluarkan dengan cara mengalihkan takaran zakat dengan persentase zakat. Di sini ada ketentuan zakat perusahaan. Ini sebenarnya sama ya teman-teman dengan yang dibahas di slide pertama yang saya jelaskan, yaitu prinsip dasar hitungan zakat perusahaan. Di sini sama, zakatnya dihitung per tahun, tidak wajib zakat pada aset tetap untuk penunjang usaha. Harta zakat pada aset lancar seperti barang-barang, piutang, wesel tagih, investasi, dan uang tunai di bank. Penilaian terhadap harta zakat adalah berdasarkan nilai pasar yang sedang berlaku. Liabilitas yang harus segera dibayarkan dalam jangka pendek wajib dikurangi dari harta zakat. Ini sama persis yang saya katakan tadi. Selanjutnya, zakat dibagi setelah dihitung nilainya untuk masing-masing rekan pada perusahaan rekanan dan bagian saham pada perusahaan join saham. Ini seperti yang saya contohkan pada Mas Riyadi dan Mbak Nur Cahyani. Adapun nisab untuk zakat perusahaan ini sama dengan beberapa jenis zakat yang lainnya, yaitu 85 gram emas dengan haulnya 1 tahun. Kadar zakatnya 2,5% jika teman-teman ingin menggunakan tahunnya Hijriyah, tapi apabila teman-teman menggunakan tahun Masehi, maka persentase yang digunakannya ini adalah 2,575%. Di sini ada contoh perhitungan untuk zakat perusahaan. Perusahaan A memiliki aset usaha senilai 2 miliar dengan hutang jangka pendek senilai 500 juta. Jika harga emas saat ini 622.000 per gram, maka nisab zakat senilai 52.870.000. Sehingga perusahaan A sudah wajib zakat atas perusahaannya. Zakat perusahaan yang perlu ditunaikan sebesar, kita hitung dulu teman-teman, aset lancar kita dikurangi dulu hutang jangka pendek. Aset lancar kita tadi senilai 2 miliar rupiah, dikurangi hutang jangka pendek 500 juta, berarti sisa 1,5 miliar. Nah, yang wajib dijakati oleh teman-teman ini 1,5 miliar itu, berarti 2,5% dikali 1,5 miliar. Hasilnya 37.500.000 rupiah. Ini ada, maaf teman-teman, ada kendala, saya stop screen dulu ya, sebentar ya.
Mbak Laura masih di mute, apakah udah bicara? Masih di mute, Bu. Ibu, Mbak Laura maaf. apa? Yuk, dilanjutkan, Sebentar silakan. ya. Ini ya, di sini ya. Oke. Terima kasih, Bu. Selanjutnya kita memasuki contoh kasus kedua masih dalam pembahasan zakat perusahaan. Ini dicontohkan kepada Yusuf. Jadi Yusuf ini memiliki beberapa harta yang tersebar ya. Di sini Yusuf memiliki harta sebagai berikut: uang tunai 5 juta, emas batangan 20 juta, tabungan di bank syariah 40 juta, nilai stok barang dagang 40 juta, utang jangka panjang 150 juta, utang jatuh tempo 25 juta. Dan sudah mencapai nisab 1 tahun Hijriah. Nisab emasnya kan 85 gram. Jika diasumsikan harga emas saat ini 950 per gram, maka nisabnya adalah 80.750.000 rupiah. Kita masuk ke perhitungannya. Jadi teman-teman harus menjumlahkan dulu total harta yang dimiliki oleh teman-teman. Di sini kita jumlahkan uang tunai, emas, tabungan, nilai stok barang, dikurangi utang jatuh tempo. Di sini yang menjadi pengurang hanya utang jatuh tempo ya teman. Walaupun sebenarnya tadi Yusuf memiliki utang jangka panjang, tapi utang jangka panjang ini memang tidak dianjurkan sebagai pengurang untuk harta zakat. Jadi cukup dikurangi dengan utang yang temponya sudah mendekati. Langsung saja, zakat Yusuf totalnya setelah dikurangi utang jatuh tempo itu senilai 80 juta rupiah. Maaf, bukan zakat, harta. Harta Yusuf setelah dikurangi utang jatuh tempo itu ternyata senilai 80 juta rupiah. Tadi nisabnya itu 85 gram emas setara dengan 80,75 juta rupiah. Jadi dengan harta Yusuf yang masih 80 juta rupiah, berarti Yusuf belum memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat pada perusahaannya. Yang selanjutnya kita masuk ke zakat peternakan. Di sini ada 3 jenis hewan ternak ya yang wajib dizakati. Mungkin kita juga sudah tahu semuanya. Yang pertama ada unta dan berbagai macam jenisnya, sapi dan berbagai macam jenisnya termasuk kerbau. Yang ketiga kambing dan berbagai macam jenisnya termasuk kambing kacang atau maij dan domba. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zair bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada balasan bagi pemilik unta, sapi atau kambing kemudian tidak mengeluarkan zakatnya kecuali datang hewan-hewan itu pada hari kiamat dengan ukuran yang lebih besar, lebih gemuk sambil menanduk dan menendang. Jadi ini memang benar-benar wajib juga ya teman-teman untuk zakat peternakan ini. Selanjutnya hewan ternak ini dibagi menjadi 4 macam ya teman-teman. Yang pertama hewan ternak yang diniatkan untuk diperdagangkan. Yang kedua ada hewan ternak yang hanya diambil susu dan digembalakan di padang rumput atau disebut saimah. Yang ketiga ada hewan ternak yang diberi makan untuk diambil susunya dan diberi makan rumput atau tidak digembalakan. Dan yang terakhir adalah hewan ternak yang dipekerjakan untuk memikul barang dan menggarap sawah. Adapun syarat wajib zakat hewan ternak ini, yang pertama adalah ternak tersebut ingin diambil susu, ingin dikembangbiakan, dan diambil minyaknya. Jika ternak diperlakukan untuk bekerja, maka tidak ada zakat hewan ternak. Berarti yang golongan keempat tadi itu tidak wajib dizakati ya teman-teman. Terus yang kedua, ternak tersebut adalah saimah, yaitu digembalakan di padang rumput yang mubah selama setahun atau mayoritas bulan dalam setahun. Yang selanjutnya telah mencapai nisab, yaitu kadar minimal dikenai zakat. Yang keempat, memenuhi syarat haul atau bertahan di atas nisab selama setahun. Di sini ada kadar wajib zakat pada binatang, pada hewan ternak yang wajib dizakati. Ini di sini unta.
Jadi unta ini nisabnya itu kan 5 ekor, tapi kalau teman-teman misalkan punya untanya itu melebihi 5 ekor, misalkan di sini 5 sampai 9 ekor, maka teman-teman wajib mengeluarkan zakatnya itu 1 kambing. Tapi kalau teman-teman punya untanya itu sebanyak 20 sampai 24 ekor di baris yang keempat, maka teman-teman wajib mengeluarkannya itu 4 kambing. Tapi apabila teman-teman ternyata memiliki unta 91 sampai 120 ekor, berarti teman-teman wajib mengeluarkan 2 hikoh atau 2 unta betina berumur 3 tahun ya teman-teman. Nah, di sini selanjutnya kadar wajib zakat pada sapi. Nisab pada sapi ini sebanyak 30 ekor. Jadi kalau teman-teman sudah punya sapi sebanyak 30 ekor itu wajib dikeluarkan zakatnya ya teman-teman. Apabila teman-teman punya sapi sebanyak 30 sampai 39 ekor, maka teman-teman wajib mengeluarkan sapi jantan berumur 1 tahun atau disebut tabi, atau sapi betina berumur 1 tahun disebutnya dengan tabiah. Tapi kalau teman-teman memiliki sapi dari jumlahnya itu 120 ke atas, maka kadar wajib zakatnya itu setiap 30 ekor 1 tabi atau tabiah, setiap 40 ekor 1 musinah. Lanjut. Yang terakhir, kadar wajib zakat pada kambing. Nisab zakat kambing ini tuh 40 ekor ya teman-teman. Jadi unta 5 ekor, sapi 30 ekor, dan kambing 40 ekor. Apabila teman-teman memiliki jumlah kambing 40 sampai 120 ekor, maka teman-teman wajib mengeluarkan zakat 1 kambing dari jenis domba yang berumur 1 tahun atau 1 kambing dari jenis maiz yang berumur 2 tahun. Apabila teman-teman memiliki 301 ekor ke atas, maka setiap kelipatan 100 bertambah 1 kambing sebagai wajib zakat. Berarti kalau misalkan teman-teman punya 350 kambing, berarti teman-teman mengeluarkan zakatnya itu 4 kambing. Kalau 550 berarti teman-teman wajib mengeluarkan zakatnya 5 kambing, dan seterusnya. Untuk zakat selanjutnya adalah zakat pertanian. Hasil pertanian yang dikenakan kewajiban zakat adalah biji-bijian yang ditanam manusia dan menjadi makanan pokok yang dapat disimpan seperti gandum, jewawut, beras, dan jagung. Adapun syarat-syarat zakat pertanian ini, yang pertama, hasilnya mencapai 1 nisab, yaitu 5 wasak yang setara dengan 653 kg gabah atau 522 kg beras. Yang kedua, hasil tersebut dimiliki pemilik tertentu, yaitu seorang muslim yang merdeka. Adapun kadar zakat yang wajib dikeluarkannya itu ada dua kadar ya. Yang pertama ada 5% dan yang kedua 10%. 5% ini kadar zakat yang dikeluarkan pada tanaman yang sistem pengairannya itu membutuhkan biaya. Dan yang 10% ini untuk tanaman yang memang diairi tanpa biaya, seperti menggunakan air hujan. Adapun waktu pengeluarannya atau haul, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya, terdapat pada Quran Surat Al-An'am ayat 141. Adapun rumus zakat pertanian ini hasil panen dikali 5% atau hasil panen dikali 10%. 5% dan 10% ini tergantung pada sistem pengairannya tadi ya teman-teman. Kita masuk ke contoh perhitungan zakat pertanian. Seorang petani memiliki sawah seluas 1 hektar yang diairi secara irigasi. Kita garis bawahi secara irigasi. Berarti petani ini sistem pengairannya menggunakan biaya ya. Setiap kali panen sawahnya dapat menghasilkan kurang lebih 2,5 ton gabah atau padi.
Biaya yang dia keluarkan untuk pemeliharaan sejak masa pengelolaan sampai masa panen kurang lebih 1 kintal. Berapakah besaran zakat yang harus ditunaikannya jika nisabnya 653 kilo? Nah, jawabannya di sini hasil panen kotor kita kurangi dulu dengan ongkos perawat. Hasil panen kotor 2,5 ton atau setara dengan 2.500 kilo dikurangi biaya perawatannya sendiri, yaitu tadi 1 kuintal atau 100 kilo, berarti 2.500 kilo dikurangi 100 kilo, netonya adalah 2.400. Jadi harta pertanian yang kita kalikan dengan kadar zakat ini adalah merupakan hasil neto ya teman-teman. Berarti di sini zakatnya 2.400 kilo dikali 5% yaitu 120 kilo. Contoh kedua sebenarnya sama saja. Saya rasanya tidak perlu menjelaskan. Ini hanya perbedaan di 10%, sedangkan tadi 5%. Lanjut saja. Adapun kita masuk ke zakat pertambangan. Barang hasil tambang atau ma'adin adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi dan mempunyai nilai berharga. Barang tambang di sini bisa berupa emas, perak, besi, minyak bumi, aspal, dan sebagainya. Jenisnya ada 2, ada emas, ada perak. Nisabnya untuk emas itu 85 gram, haulnya tidak ada, kadar zakatnya sama 2,5%. Dan emas ini dan perak ini nisabnya 595 gram. Haulnya tidak ada, kadar zakatnya sama 2,5%. Kita masuk ke contoh perhitungan. Pak Ahmad memiliki hasil tambang emas sebesar 500 gram. Jika harga emas hari ini sebesar 800.000 per gram, berapakah besaran zakat yang harus dikeluarkan? Jadi 500 gram dikali 800 gram sama dengan 400 juta. Zakatnya berarti 2,5% dikali 400 juta, senilai 10 juta rupiah. Lanjut. Golongan penerima zakat. Golongan penerima zakat ini ada 8 ya teman-teman. Ada fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta apa-apa dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Miskin adalah orang yang memiliki harta tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Amil adalah orang yang mengurus zakat. Ada rokib, budak atau hamba sahaya. Ada gorimin. Gorimin ini adalah orang yang memiliki hutang. Fisabilillah adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah, seperti dakwah atau orang yang sedang berjihad. Adapun Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan persediaan selama di masa perjalanan. Yang terakhir ada hikmah zakah. Hikmah zakat ada 3 ini ya teman-teman. Ada dari segi agama, segi akhlak, dan segi sosial kemasyarakatan. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Mungkin di sini ada sedikit masukan dari Ibu Husnul, yaitu tentang zakat hewan dan zakat pertanian ya. Jadi untuk zakat hewan itu hewan ternak dalam perekonomian modern, jenis hewan yang diternakan makin bertambah, tidak seperti zaman Rasulullah yang relatif terbatas jenisnya. Nah, kasusnya itu seperti di Indonesia. Hewan ternak berkaki 2 maupun perikanan termasuk wajib zakat jika memiliki nilai ekonomis dan berkembang. Hasil pengelolaannya mencapai batas nisab, maka wajib kena zakat. Nilai zakatnya itu jadi dikompensasikan dulu berupa uang, jadi bukan berupa dalam bentuk hewan ternaknya, artinya dikategorikan semacam zakat perdagangan karena diperjualbelikan. Lalu zakat dan jadi komoditas yang memiliki nilai produktif, begitu pula dengan pertanian yang komoditasnya berkembang, tanaman produktif, palawija, tanaman hias, dan sebagainya termasuk objek zakat. Jika memenuhi syarat harta yang wajib dizakati, maka harus segera dizakati.
Teman-teman ini kan waktunya udah mepet ya, jadi saya akan pilih tiga pertanyaan yang akan dijawab oleh pemateri. Yang pertama itu ada dari Hania Salva dari jurusan Psikologi Unisma Bekasi. Saya ingin bertanya, apabila di dalam suatu rumah tangga, suami dan istri sama-sama bekerja, apakah suami saja yang hanya berkewajiban membayar zakat profesi atau dua-duanya? Lalu bagaimana contoh perhitungannya? Gimana para pemateri bisa dimengerti tidak pertanyaannya? Baik, Perlu Mbak Salma, pertanyaan Ya. dari Mbak Haniah Salpa ya? Iya, Hania Salva dari Mbak jurusan Haniah Psikologi. menanyakan bila suami dan istri sama-sama bekerja, apakah suami saja yang berkewajiban membayar zakat profesi atau dua-duanya? Itu ya? Iya, betul ya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Haniah. Jadi setiap orang yang bekerja ini kan mendapatkan penghasilan. Maka menurut para ulama itu yang mendukung adanya zakat profesi. Jadi wajib untuk mengeluarkan zakat profesinya. Jadi sehingga meskipun suami istri adalah satu kesatuan, namun karena masing-masing bekerja, maka masing-masingnya ya terkena kewajiban mengeluarkan zakat profesi gitu. Prinsipnya kan siapa yang mendapatkan pemasukan, maka dia wajib mengeluarkan sebagian harta dari apa yang didapatkannya. Seperti itu Mbak Hania, apa bisa dipahami? Atau mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan? Bagaimana Mbak Hania? Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Arneta Febrianti, pertanyaannya, saya ingin bertanya, jika saya memiliki sawah, tapi sawah tersebut dirawat oleh orang lain, maka bagaimana perhitungan zakatnya? Terima kasih. Bagaimana dari tim pemateri? Baik, untuk pertanyaan ini akan saya jawab ya, pertanyaan dari Mbak Arneta Febi. Baik, Mbak Arneta ini bertanya bagaimana sih hukumnya apabila kita memiliki sawah namun lahannya tersebut dirawat oleh orang lain gitu. Jadi bagaimana cara membayar zakatnya? Nah, menurut saya ya, jadi apabila dalam pertanian itu terjadi kerjasama antara seseorang, maka zakat yang dikeluarkan itu sebelum dibagi hasilnya. Yang artinya berarti sebelum kita menunaikan zakat itu jangan dulu kita membagi hasil dengan orang yang bekerja sama dengan kita. Bisa jadi kalau misalkan sudah dibagi hasilnya tidak dapat mencapai nisab zakat pertanian ini. Nah, kalau misalkan pertanian itu memang sudah mencapai nisabnya, yaitu sebesar 5 wasak ya yang tadi dijelaskan oleh Mbak Laura. Nah, harus dilihat dulu juga apakah pertanian tersebut pengairannya berbayar atau tidak. Nah, kan apabila berbayar, maka untuk tarif pajaknya, tarif zakatnya itu sebesar 5% ya. Nah, apabila gratis, yaitu berasal dari air hujan. Nah, pengaliannya ini sebesar 10%. Dengan catatan, hasil itu sudah dikurangi dengan biaya perawatan lainnya, maka bisa untuk dizakatkan. Seperti itu ya. Kepada Mbak Arneta Febi, apakah jawabannya sudah cukup puas atau bagaimana? Boleh direspon ya untuk Mbak Febi. Oke, Mbak Febi sudah menjawab di kolom chat ya. Sudah bisa dipahami. Terima kasih. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Bentar. Pertanyaannya dari Indah Ayu Mahmudah. Saya ingin bertanya, perbedaan antara zakat mal dengan pajak itu apa ya? Karena keduanya mewajibkan kita mengeluarkan sebagian uang dari penghasilan kita yang kita miliki. Ya, lalu yang mana yang harus didahulukan?
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Indah ya. Iya, betul. Perbedaan antara zakat mal dengan pajak tadi ya. Iya, betul. Jadi, benar kan? Betul. Oke. Zakat dan pajak itu memiliki persamaan sih, karena perintahnya sama-sama mengeluarkan sebagian harta dengan ketentuan tertentu. Sama-sama merupakan kewajiban. Yang membedakannya ini adalah zakat itu kan merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dengan kadar atau tarif yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadisnya. Nah, sedangkan pajak ini kan adalah kewajiban kita sebagai warga negara kepada pemerintah. Kedua hal ini memang wajib kita tunaikan ya, Mbak Indah Ayu. Seperti itu. Apakah Mbak Indah Ayu puas? Bisa Atau, dimengerti tidak ya, jawabannya? Atau teman lain ada yang ingin menambahkan? Mungkin Boleh dari saya bantu Ibu tambahkan, Mbak? Ya, Ya, boleh, Bu. Ya, Bu. Oke, jadi kalau kita bicara pada prinsipnya, sifat zakat dengan pajak itu memang sama-sama kewajiban. Yang satu kewajiban sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, sementara pajak itu ada kewajiban sebagai seorang warga negara. Nah, kalau dari sifat kewajibannya, yang zakat itu pasti permanen ya, selama kita memang masih ada di dunia, kemudian tidak ada ayat yang kemudian melarang zakat itu dilakukan, berarti kewajiban zakat itu berlaku sepanjang waktu. Dan dia tidak berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan negara ya. Kalau di pajak kan, pajak itu dia mengalami perubahan, mengalami namanya ekstensifikasi, ada intensifikasi pajak, mengikuti bagaimana anggaran negara ketika harus diekstend karena pemerintah kekurangan dana misalkan untuk mendanai pembangunan, maka bisa jadi jenis dan objek pajaknya bisa berubah-ubah tergantung dari kebutuhan pemerintah. Nah, sedangkan kalau pada zakat kita melihat memang besaran dan kadarnya itu kan sudah ditetapkan melalui syariat ya. Di Al-Qur'an memang tidak di-clear secara jelas berapa sih kadarnya, berapa sih jumlah yang harus dizakati, namun itu disyariatkan di masa Khulafaur Rasyidin ya, besarannya dan sebagainya. Namun itu berlaku permanen sampai kapanpun. Cuman tadi masalah objek, jenis atau macam daripada zakat mal terutama ini kan memang dia akan berkembang. Makanya ada paradigma pada zaman perekonomian kontemporer atau ekonomi modern, zakat itu adalah bisa saja berkembang jenisnya, komoditasnya mengikuti perkembangan dan situasi di mana negara itu memang menghasilkan beragam sekali ya, banyak objek-objek yang semacam perdagangan, perikanan, kemudian juga ada hewan ternak yang jenisnya akan sangat beragam sekali. Jadi kalau memposisikan keduanya, kita berkewajiban yang mana di negara yang memang belum menganut Islam secara menyeluruh sebagai landasan kehidupan. Ya, kita bukan negara Islam, namun sebagian besar warganya adalah Muslim. Kita masih menggunakan pajak sebagai kewajiban kepada negara, kemudian zakat sebagai kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi dua-duanya harus kita jalankan. Namun di dalam konteks undang-undang sebetulnya sedang dalam proses untuk dilakukan beberapa perubahan untuk mengapresiasi bagi mereka yang sadar dan rutin membayarkan zakat. Ada istilah zakat sebagai pengurang tarif pajak. Jadi nantinya pajak kita bisa berkurang tarifnya, jumlahnya karena kita sudah rutin membayar zakat. Jadi ini bagian apresiasi agar tidak terjadi double burden atau dua beban yang ada di pundak seorang muslim ya, seolah-olah kan bebannya menjadi bertambah ketika membayar pajak sekaligus membayar zakat juga. Tapi kalau kita lihat hikmahnya kan, hikmahnya zakat dengan pajak kan pasti berbeda nuansa. Ada berkah, ada tumbuh berkembang, kemudian ada merasa nyaman ketika harta kita sudah dikeluarkan zakatnya. Kira-kira seperti itu Mbak, untuk melengkapi.
Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih Ibu atas tambahan masukannya. Mungkin kita cukup aja dulu ya yang untuk sesi tanya jawabnya karena waktunya udah mepet nih. Jadi di sini kita mengadakan kuis berhadiah. Teman-teman bisa langsung di-scan aja yang ada di layar atau enggak ada di chat Zoom. Silakan diklik langsung linknya. Diisi, tenang aja teman-teman, di sini pertanyaannya gampang-gampang. Untuk pemenang akan ada 2 pemenang, hadiahnya sebesar Rp50.000 masing-masing. Mungkin nanti kita akan umumkan setelah acara selesai ya. Nanti kita langsung akan hubungi pemenangnya. Bagaimana? Sudah ada yang mengerjakan atau mungkin sudah selesai? Menit mungkin cukup ya buat isi kuisnya. Gampang kok, gampang, tenang aja. Nah, karena mengisi kuis kan bisa belakangan ya, nanti bisa langsung kita hubungi untuk pemenangnya. Jadi waktunya karena udah 5:30, teman-teman juga pasti udah mau siap-siap berbuka. Jadi kita tutup aja acara untuk hari ini. Akhirnya kita udah ada di penghujung acara. Alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini terlaksana dengan cukup baik. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kelompok kami. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu lagi di forum-forum berikutnya. Terima kasih dan selamat berbuka puasa bagi teman-teman semua yang menjalankan. Ya, makasih teman-teman ya, sudah effortnya luar biasa, ada kuis dan sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman lain bisa mendapatkan ya, semacam contoh bahwa kegiatan semacam ini butuh untuk di-maintain dan diperbaiki secara kontinu. Dan mudah-mudahan pesertanya bisa makin banyak ke depan.